Oke, pernah nggak sih kalian mikir, apa sebetulnya fondasi dari semua sistem keuangan kita? Ini bukan soal saham atau obligasi ya, tapi soal ide yang jauh lebih mendasar. Apakah kita harus percaya sama sebuah sistem, atau justru sistem itu yang harus membuktikan dirinya ke kita? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas pertarungan ide antara kepercayaan dan bukti ini. Seluruh sistem keuangan tradisional yang kita pakai setiap hari itu dibangun cuma di atas satu konsep ini, kepercayaan. Sebuah ide yang saking biasanya, kita jadi jarang banget mempertanyakannya. Oke, kita bedah dulu fondasi kepercayaannya. Sebenarnya apa sih yang diminta sistem ini dari kita? Janji-janji apa yang jadi penopang seluruh struktur keuangan yang kita kenal sekarang? Intinya gini, kita semua ini seolah-olah punya perjanjian tak tertulis. Kita percaya aset kita bakal aman. Kita percaya nilai uang kita nggak bakal hilang gitu aja. Dan yang paling krusial, kita percaya aturan mainnya nggak bakal diubah seenaknya di tengah jalan. Nah, inilah pilar-pilar kepercayaan yang sering kita anggap remeh. Sekarang, kita lihat sisi lain dari koin ini. Sisi yang jarang banget dibicarakan. Karena ternyata, ya, kepercayaan ini seringkali cuma satu arah. Nah, ini dia poin kuncinya. Kepercayaan ini tuh bukan didapat karena kinerjanya bagus atau terbukti, tapi dituntut sebagai syarat biar kita bisa ikut main. Kita nggak dikasih pilihan lain. Partisipasi kita itu wajib dan kepercayaan kita itu dianggap sudah seharusnya. Dan inilah cara sistem menuntut kita buat patuh. Kita disuruh kerja, kita disuruh nabung, kita disuruh merencanakan masa depan, tapi semuanya harus di dalam pagar yang udah mereka tentukan. Kita main di lapangan mereka, ya pakai aturan mereka. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling bikin deg-degan. Terus gimana kalau janji-janji itu semua dilanggar? Apa yang terjadi kalau sistem yang kita percaya ternyata ambruk? Jawabannya singkat, padat, dan brutal. Ya sudahlah. Maknanya jelas banget kan? Risikonya ada di pundak kita, bukan di pundak mereka. Dan ya gitu terus siklusnya. Sistemnya gagal, aturannya diubah, kita diminta lagi buat percaya sama versi baru dari sistem yang sama. Ini bukan perbaikan, ini cuma pengulangan. Disinilah kedua dunia itu benar-benar terpisah. Di satu sisi, ada sistem yang butuh keyakinan kita, butuh izin kita buat berfungsi. Di sisi lain, ada tumpukan teknologi yang beroperasi bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan prinsip yang nggak bisa diganggu-gugat. Matematika, waktu, dan bukti yang bisa diverifikasi oleh siapapun. Nah, ini membawa kita ke alternatifnya. Sebuah sistem yang bukan cuma perbaikan, tapi benar-benar mengubah cara mainnya secara total. Mari kita lihat gimana Bitcoin mengubah semua aturan itu. Jadi, apa sih maksudnya tanpa kepercayaan atau trustless? Ini bukan berarti sistemnya nggak bisa dipercaya loh, justru sebaliknya. Maksudnya, sistem ini nggak butuh kepercayaan kita untuk bisa berfungsi. Gampangnya, bayangin aja mesin penjual otomatis. Kita kan nggak perlu percaya sama mesin itu. Kita tahu kalau kita masukin uang, ya pasti keluar minuman. Fungsinya dijamin oleh mekanismenya, oleh kodenya, bukan oleh janji-janji. Dan implikasinya buat kita pribadi, hubungan kita dengan aset kita jadi langsung, nggak ada perantara. Sistem ini juga nggak peduli soal politik, nggak peduli siapa yang menang pemilu nanti. Aturannya begitu, nggak bisa diubah seenaknya oleh dewan direksi atau pejabat pemerintah. Oke, jadi apa manfaat nyatanya kalau kita pakai sistem yang basisnya bukti, bukan cuma kepercayaan? Mari kita lihat hasil akhirnya buat kita-kita yang memilih untuk berpartisipasi di dalamnya. Manfaatnya bisa kita rangkum jadi 3 hal utama. Pertama, kedaulatan. Anda benar-benar memiliki aset Anda, nggak perlu minta izin sana-sini buat menggunakannya. Kedua, kekayaan. Pertumbuhan nilai aset Anda nggak lagi bergantung pada keputusan sepihak dari sebuah institusi. Dan yang ketiga, keamanan. Perlindungannya datang dari kekuatan protokol itu sendiri, bukan dari janji manis layanan pelanggan yang bisa saja mengecewakan. Pada akhirnya, ini semua mengerucut ke satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif. Sebuah pertanyaan yang dirancang untuk memotong semua keraguan dan membawa kita kembali ke pilihan yang paling mendasar. Dan inilah pilihan fundamentalnya. Anda mau punya aset yang nilainya bergantung pada kepercayaan orang lain? Atau Anda mau punya aset yang nilainya didasarkan pada bukti matematis yang nggak terbantahkan? Aset yang akan tetap berfungsi, nggak peduli apa kata orang? Pada akhirnya, ini adalah soal kedaulatan individu di dunia yang selalu menuntut kepatuhan. Pilihan untuk membangun di atas fondasi bukti bukan sekadar kepercayaan. Pilihan untuk menjadi benar-benar berdaulat.